Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan salam bahagia untuk semuanya. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang cara saya memberi pakan ikan nila, khususnya bibit ikan nila yang saat ini saya budidayakan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, sebelumnya pakan pelet atau pabrikan ini diberikan, tentunya dilakukan proses pembibisan terlebih dahulu. Dan cara pembibis yang saya lakukan ini cukup mudah dan simpel. Tinggal diberikan air sampai sedikit lebih tinggi dari permukaan atas permukaan pelet, kemudian diberikan semacam probiotik atau bisa juga menggunakan vitamin, kira-kira cukup satu tutup botol saja supaya lebih hemat dan tidak berlebihan. Manfaat pemberian probiotik atau vitamin ini salah satunya membuat proses penyerapan nutrisi pada pakan jauh lebih baik dan maksimal. Di samping itu, ikan juga jauh lebih lahap ketika kita beri pakan. Adapun cara pemberian pakan yang saya lakukan saat ini tidak full atau murni menggunakan pakan pabrikan atau pelet. Hal ini bertujuan agar biaya pembelian pakan pabrikan bisa lebih ditekan dan bisa lebih hemat tentunya. Dan pada video sebelum-sebelumnya saya sempat mengulas tentang pakan alternatif. Nah, pakan alternatif inilah yang saya gunakan untuk menghemat biaya pembelian pakan pabrikan. Jenis pakan pabrikan ini berasal dari tanaman paku air, dan banyak jenis tanaman paku air yang dapat digunakan sebagai pakan alternatif. Namun saya hanya menggunakan 3 jenis tanaman paku air, diantaranya Azolla microphylla, Wolffia hariza, dan Lemna minor. Pada dasarnya dari semua jenis tanaman paku air yang saya sebutkan tersebut masing-masing memiliki kandungan yang cukup tinggi. Namun apabila kita urutkan makanan tanaman, maka tanaman bernama Wolffia hariza ini memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dibanding dengan Lemna dan Azolla. Namun bukan berarti Azolla dan Lemna yang kadar proteinnya lebih rendah ini tidak cukup memenuhi standar protein yang dibutuhkan oleh ikan. Justru berdasarkan hasil penelitian, kandungan protein dan tanaman paku air jenis Lemna dan Azolla tersebut sudah lebih dari cukup memenuhi standar kebutuhan protein yang ikan butuhkan, khususnya untuk ikan nila. Sambil menunggu proses pembibisan selesai yang ditandai dengan lunaknya pakan pelet jenis ini, mari kita ambil terlebih dahulu tanaman paku air yang akan kita jadikan pakan alternatif kali ini. Namun sebelumnya bisa teman-teman lihat pada kolam terpal yang berukuran 2 x 3 meter ini sudah saya berikan bibit Lemna yang sedikit tercampur dengan bibit Azolla. Dan rencananya kolam ini akan dijadikan kolam pembudidayaan khusus pakan alternatif.
Dan saat ini saya tanam bibit tanaman paku air dari jenis Lemna, dan insya Allah 1 atau 2 minggu ke depan apabila tidak ada aral melintang, kolam ini akan dipenuhi dengan tanaman Lemna yang diharapkan menjadi sumber pakan alternatif yang keberadaannya terus ada secara kontinu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pakan alternatif setiap harinya, baik itu untuk pakan ikan nila maupun ayam kampung yang saat ini saya budidayakan. Mengutip kesimpulan dari salah satu referensi jurnal penelitian yang bisa teman-teman browsing, bahwa kandungan protein kasar dari Lemna minor cukup tinggi. Kandungan protein kasar dari Lemna minor adalah 37,6% dan serat yang relatif rendah yakni 9,3%. Karena sebab hal tersebutlah saya cukup yakin bahwa pakan alternatif yang bernama Lemna minor tersebut inilah cukup baik dijadikan sebagai pakan alternatif guna mendukung program hemat pakan yang sedang saya lakukan saat ini. Dan seperti inilah keadaan kolam Lemna minor yang akan kita ambil sebagian tanamannya dan nanti kita berikan pada ikan nila. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya tanaman ini tidak sengaja saya tanam dan tumbuh dengan sendirinya. Padahal waktu awal-awal jumlahnya tidak lebih dari segenggam tangan anak-anak. Dan alhamdulillah tanpa perlakuan apapun, tanaman ini tumbuh dan semakin banyak tanpa perlu berlama-lama lagi. Mari kita ambil saja secukupnya.
Alhamdulillah proses pengambilan lemna minornya telah selesai, dan seperti inilah rupa dari lemna minor. Selanjutnya langsung saja kita berikan pakan dari lemna ini pada ikan nila. Dan bagi teman-teman yang mau atau akan mencoba memberi pakan salah satu jenis tanaman paku air ini, khususnya lemna minor, apabila teman-teman sudah terlanjur memberikan pakan pabrikan setiap harinya, salah satu triknya adalah dengan mempuasakan terlebih dahulu ikan-ikan minimal dengan mencoba 1 hari tidak diberi pakan seperti biasanya. Lalu keesokan harinya teman-teman bisa memberikan pakan alternatif terlebih dahulu sebelum diberikan pakan pabrikan atau pelet, dengan perbandingan dimulai dari 30% dari jumlah berat pakan yang akan diberikan. Selanjutnya teman-teman bisa menaikkan jumlah pakan alternatif ini hingga 50-60%, yang artinya apabila dilakukan secara konsisten dan setiap hari, tentunya teman-teman bisa menekan biaya pakan dari 30-60%, dan ini cukup hemat bukan? Dan itu pun tentunya harus didukung dengan kapasitas jumlah produksi dari tanaman atau pakan alternatif yang kita tanam. Seperti yang bisa teman-teman lihat bahwa dengan pemberian pakan alternatif memang tidak seagresif ketika memberi pakan pabrikan, karena mungkin ya ini juga memang baru ya, yang juga baru, mungkin baru sekitar 1 minggu saya mencoba, tapi alhamdulillah ketika saya memberikan pakan ini selalu habis ya jumlahnya, walaupun dan ini semakin banyak saya coba berikan dan alhamdulillah selalu habis. Dan kalau misalnya belum habis, teman-teman bisa menunggu terlebih dahulu, kemudian bisa, kalau ada kolam lain, teman-teman bisa dialihkan dulu pemberian pakan alternatif ke kolam lain. Nah ini contoh ya, di sini masih ada ya. Nah kita sambil menunggu, kita coba ke kolam lain.
Alhamdulillah sepertinya cukup apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.